Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah. Ini yang kami tunggu-tunggu dari tadi, yaitu pos 3. Pos 3. Ini lokasi pos 3. Yang Saya ingin Bukit Penyesalan ya. Ya, mungkin saya akan menjelaskan segala sesuatu yang dimensi ataupun gaib-gaib alam yang ada di sini, ataupun manusia-manusia yang pernah Yang kesasar kesasar di sini. menghilang. Yang pertama saya mulai dari orang yang kesasar itu ya. Di sini sebelum kita nyampe pos 3, jarak dari pos 3 Samaran apa namanya? Yang mana? Yang tadi itu Bayangan. Bayangan pos 3 Ya. Dan ini pos 3-nya ya. Ya. Di Bayangan pos 3 itu saya tadi melihat ada sosok korin seseorang. Nah, di situ juga saya melihat sosok korin seseorang perempuan dan pusaran angin. Ya. Dan pusaran angin itu ada 2. Yang satu menuju ke Segara Anak ataupun puncak Gunung Rinjani, dan yang satu ini adalah yang menuju ke gerbang gaib sang jin, jin fasik ataupun jin yang kafir, yang tadi saya jelasin di sebelum nyampe pos 1 ya. Di situ ada 2 gerbang itu. Nah, kalau kita salah dalam bermeditasi, bertafakur, mencari gerbang ini yang benar ya, pusaran ini yang benar yang mana gitu loh. Kalau kita salah masuk pusaran, maka kita akan terjerumus ke dalam bab tersebut. Dan tadi itu saudara yang lagi mendaki itu dia di sini kesasar semalam ya. Sehari semalam. Iya, dia kemarin ya. Dia dari kemarin datang memuncak, tapi beliau kesasar. Dan saya mendengar ceritanya tadi beliau menginap di pos 2. Pos 1 pos 2. Pos 1 ya. Beliau nginap di pos 1 karena beliau kesasar 1 hari 1 malam. Tapi alhamdulillah ada yang baik di sana. Alhamdulillah yang ada seorang dia itu katanya. Ya, tadi soalnya tadi malam beliau cerita ada suara kaki, ada yang ini, ada kelenting kayak kelenting ya, kayak ting, gitu ting, ting, ya. Gitu. Nah, itu adalah beliau ya, tapi beliau yang satu lagi yang menjaga di situ, yang menjaga pos 1. Iya, yang lagi bertapa, yang tua itu. Ya, kembali lagi ke penjelasan pos 3 tapi samaran yang di situ itu ya. Bayangan. Saya melihat ada ya, kembali lagi ke dalam cerita yang awal ya, sosok perempuan yang pernah kesasar di situ ya. Pernah kesasar, dia lewat kiri. Dia nggak lewat kanan. Saya lewat kiri tadi. Dia lewat kiri, lalu dia kesasar di sana. Kata porternya tadi itu, ya memang diakuin memang pernah sosok perempuan yang kesasar di situ. Nah, jadi untuk kalau sudah nyampe pos 3 ini, kalau niat kita setengah-setengah, maka tolong dilurusin lagi, karena sebelum nyampe Bukit Penyesalan, ketika kita nyampe di Bukit Penyesalan nanti kita akan sangat-sangat drastis, sangat-sangat menyesal gitu. Karena di sini sebelum nyampe Bukit Penyesalan, ketika udah nyampe pos ini, aura yang dia bawa yang di Bukit Penyesalan itu nyampe di sini, dan di sini gerbang menuju ke Bukit Penyesalan itu sambungannya gitu. Jadi kalau udah nyampe pos 3, perbaiki lagi niatnya, berdoa, tawakal Allah, jangan lupa berzikir, bertasbih, bersolawat atau apa, berdoalah yang terbaik. Perbaiki lagi niat, dan niatnya yang penting niatnya itu sebelum nyampe Bukit Penyesalan nanti malah lebih menyesal, ya enggak? Dan kalau masalah untuk mistis ya banyak lah tadi ya. Dari sini juga banyak, dari tadi banyak yang menyaksikan juga di belakangnya ada. Ada. Yang beliau di sini di batu ini ada. Nah, kenapa saya nggak pakai sendal ya? Dari pos 2 saya nggak pakai sendal memang. Ketika saya pakai sendal, saya berjalan, saya dari pos 2 saya jalan, kaki saya udah mau ketarik mundur, terus terasa mau kram, terus mau ketarik mundur sama energi yang ada di situ. Dan saya berkomunikasi sama sosok itu. Kenapa? Ternyata beliau utusan ibunda Dewi. Legah bahasa Lombok kan. Legah be sendak sandal bi, sandal me waing kok apa tadi. Bahasa Lombok saya udah agak ini ngeblank. Terus lah kenapa tak gituin? Bukan kayak ini untuk
menjaga keselamatan kaki biar nggak lecet, biar nggak ngapa-ngapa tak gituin. Saya bilang kayak gitu, tapi beliau menyuruh udah nggak apa-apa, copot aja sandelnya gitu katanya. Dan ketika saya mempelajari setiap perjalanan, setiap langkah saya melangkah kaki itu, yang tadinya rasa kram, udah pegel, nggak kuat jalan ya, udah urat-urat ini kayak mau copot kayak mau putus ya. Setelah saya sadari ternyata antara zat bumi dengan energi tubuh manusia yang di dalam yang di dalam tubuh kita itu ternyata harus kita satukan dengan zat bumi, yaitu tanah, karena tanah tersebut mempunyai unsur energi yang sangat luar biasa. Jadi saya disuruh menyatukan antara energi tubuh saya, yaitu yang di kaki, dengan sang energi yang ada di bumi. Dan alhamdulillah ketika saya menyatukan, langsung semua seperti yang bersorban berjubah putih mendatangi, semuanya mendatangi, segala sesuatunya mendatangi. Terus saya alhamdulillah nyampe sekarang ini saya semangat gitu, terasa nggak ada capeknya, Masih segar. Nah, terus saya buka lagi aura saya biar saya lebih menyatu lagi. Terus saya rasain lagi, malah tambah seger. Nah, mungkin itu aja pengalaman kenapa saya nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, karena itu bukan keinginan saya ya, bukan keinginan saya, tapi ada yang menyuruh. Udah ada, ibaratnya itu Ada, pesan. Terus saya pelajari lagi, ternyata zat energi yang ada di dalam diri kita, di dalam diri saya sendiri itu harus saya buka dan harus saya satukan dengan energi zat bumi. Selama ini saya menyadari saya selalu menyatukan dengan alam, yaitu angin, air, dan api, tapi tanah jarang. Dan alhamdulillah di tempat inilah saya menyatukan antara zat bumi, energi bumi, unsur bumi ataupun unsur tanah, energi tanah, dengan unsur yang udah ada di dalam diri kita. Alhamdulillah keempat ini udah Kebuka. Udah mulai ya. Kalau dulu kan untuk zat buminya saya belum terlalu menemukan jawaban yang sesungguhnya. Dan sekarang alhamdulillah di sinilah udah ketemu, udah kebuka ya. Semua udah kebuka, semuanya udah. Dan saya kalau masalah untuk nanti dari pos 1, pos 2, pos 3 itu beberapa perwujudan, terus petunjuknya apa aja mungkin saya akan menjelaskan nanti malam di puncak ya. Ketika kita ada yang melambai itu kelihatannya. Ada yang melambai. Ya. Ya nggak apa-apa. Dia menyuruh kita cepat gitu, cepat naik gitu. Mungkin nanti aja saya jelaskan di puncak ya. Habis kita meditasi, dari awal kita berjalan berangkat nyampe ke puncak, apa aja yang kita dapatkan selain kita berkolaborasi menetralkan energi-energi jin-jin pasik yang ada di sini yang sering mengganggu manusia ya. Makanya saya agak lambat berjalan karena menetralkan energi-energi jin pasik, jin-jin kafir yang ada dari pos 1, pos 2, pos 3, bahkan sebelum memasuki pos 1. Makanya saya sambil mengolah batin saya, menetralkan semuanya bersama saudara saya, sama Tuhan, sama yang lain-lainnya. Jadi alhamdulillah syukurillah nanti kita jelaskan kelanjutannya nanti. Ya gitu aja ya, sekian dari nanti kan mau dilanjutin. Mau dilanjut. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ada apa Mangkusika? Saya ingin tahu yang kerja di sini. Duduk sini. Sini. Ayo, kita ngobrol baik-baik. Saya mau ngobrol baik-baik. Iya, duduk sini. Saya mau ngobrol baik-baik. Sini. Cepat. Mau sini enggak? Mundur. Nah, bagus. Saya ingin
ingin tahu apa yang terjadi di situ. Rame-rame saya mau memuncak mau menemui Ibunda Dewi kok. Saya mau menemui Ibunda Dewi, saya ingin tahu apa yang terjadi di lokasi itu. Duduk diam. Kamu tahu, kamu sosok yang sering mengganggu itu. Iya. Apa wujud kamu? Tinggi, besar. Kamu bertangga apa enggak? Punya tanduk ya? Sempurnakan wujudmu. Coba sempurnain dulu. Belum sempurna itu. Aku putra mahkota. Saya datang ke sini disuruh sama Bunda untuk nyelesain semua masalah yang di sini, untuk pasang bangsa gaib yang ada di sini, keluarga jin-jin kafir yang ada di sini. Ngapain kalian merusak semua bangsa manusia yang ada di sini? Karena dia lalai. Lalai kenapa? Apa yang membuat mereka lalai? Mau dipanggil. Dipanggil. Karena apa? Karena energi kalian itu mengundang keinginan manusia untuk melihat ke sana gitu loh. Ketika manusia itu udah ke sana, melihat di tebing itu, lalu kalian tarik. Energi kalian yang mengundang, bukan manusia. Manusia itu ada yang paham, ada yang enggak. Jadi siapa yang salah? Jangan salahkan manusia. Iya, kekosongan pikirannya. Karena apa? Tergiur dengan tepatnya. Sini. Lari kemana-mana. Wow. Ya ngomong baik-baik, dari tadi kamu mau keluyuran aja loh. Hah? Siapa yang salah kalau kayak gini? Pulang. Bentar, siapa yang salah kalau kayak gini? Manusianya atau kalian? Siapa? Iya. Satu, kelalaian manusia karena tergiur dengan tempat suasananya. Apa pikirannya juga. Yang kedua, banyak. Di situ banyak yang kesurupan kata. Ini yang saya bawa porter, kata porter, mana porter? Ya, dia tahu. Porternya nggak mau dekat. Banyak yang kesurupan di sini dan saya ingin tahu kenapa mereka bisa kesurupan. Itu perbuatan murni real, perbuatan kalian atau perbuatan olah daya manusia yang kosong? Yang kosong. Bohong, jangan bohong. Iya. Jangan bohong. Jangan bohong. Dia istirahat. Ya istirahat di sana. Terus ngapain kalian ganggu? Iya, dia ke sana. Kamu itu prajurit atau bangsa lain? Bangsa lain. Khusus menyesat. Khusus menyesatkan. Bikin pusing ngajak kalian ini. Saya pesenin baik-baik, kalau kalian tetap kayak gini semua saya lebur yang ada di situ. Karena kalian itu, raja kalian ada di mana? Ada di sana juga loh. Raja kalian yang megang tongkat. Iya apa bukan? Itu sosoknya apa? Dia dipanggil apa di sana? Nama kamu punya nama nggak? Kamu nggak punya nama? Yakin? Benar? Jangan bohong. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Terus buat informasi kelanjutannya itu yang Pemesanan saya jangan kelalaian, jangan ngomong apa-apa. Pesen. Iya. Lah kamu itu kan tugasnya udah kayak gitu. Kok bisa mesen? Bohong kamu. Mana bisa didengar? Mana bisa didengar? Manusia itu satu. Ada yang bisa melihat wujud kalian, ada yang bisa melihat kalian, ada juga yang tidak. Jadi ada yang bisa merasakan energi kalian, ada juga yang tidak. Ada yang bisa mendengarkan, ada yang tidak. Ada yang bisa memanggil kalian, ada yang tidak. Paham? Manusia sangat-sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya manusia diciptakan dari jasad, pemikiran, dan jiwa ataupun roh. Jadi kita itu udah sempurna. Kalau kalian sesatkan lagi, kita malah tambah sempurna lagi. Sempurna untuk apa? Sempurna karena kebodohan. Benar? Ada berapa wujud di situ? Banyak. Ya. Banyak, yakin? Kenapa kalian nggak ikut naik? Kenapa kok nggak berani naik? Kenapa? Fokusnya dia di sana. Fokusnya di situ. Oh, jin bodoh berarti.
Kasih tempat enak di atas. Ya udah, terima kasih untuk informasinya ya. Saya hanya ingin tahu ya. Iya sini kau kamu pulang udah pulang ke dia sana. Iya. Sini. Sini. Ah! Sini. Ah! Pulang. Sini. Jadi jagain itu. Pati Gangga. Ada apa Pati Gangga? Ada apa Pati Gangga? Iya, urusan saya. Itu urusanmu. Ya. Pati Jawisnya kemana? Ada. Ada di mana? Ya udah urusin. Ya. Udah keluar. Keluar. Ya. Dia menandai ini. Senang hidup melampauan dan meragu-ragu. Senang ini baksa pilih pos dua sama tumben bedenah ya. Tumben bawa pos dua sama bawa pos dua sini. Oh. Tumben atau bedai nang itu. Le jura regeng nih. Apa ni parah curang. Nah, terus pelan ya milu Ya alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Mungkin hanya itu yang bisa kami buktikan dalam perjalanan kami hari ini. Karena sebentar lagi juga kami mau sampai pelawangannya ya. Kami tadi membuktikan sosok bangsa jin kafir ya, siluman yang sering mengganggu setiap para pendaki yang di sini, dan banyaknya pendaki yang di sini sering kesurupan ataupun sering kerasukan. Itu dikarenakan sedikit banyaknya jawabannya ada pada video tadi. Mungkin hanya itu ya. Itu aja. Kalau selebihnya tetap berdoa aja lah, tetap berzikir. Nah, ini kami masih bercerita tentang perjalanan tadi yang porternya pertama kali mendengarkan suara elang, terus kita melihatnya pertama kali. Porternya juga tadi sempat Kakek. kelasan apa parah. Itu apa ras? Ikhlasan. Sempat Disapa. hingga kepala pusing memuntah. Alhamdulillah sudah disaratin. Mungkin hanya itu aja, selebihnya nanti ya di episode yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus dari kami anak alam. Pantang menyerah, pantang mundur, tetap tawakal Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha